Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Sudut Pandang. Kali ini Sudut Pandang akan menghadirkan sejumlah perempuan yang menjadikan rumah tangga sebagai basis usaha mereka. Dari motivasi yang mungkin sederhana atau kompleks, dan hasilnya kini mereka bisa menyaingi upah orang kantoran. Sudut pandang berbicara untuk dewasa dan muda. Lalu saya mulai mengenal internet pada saat itu, terus saya nyoba-nyoba bikin website, dan akhirnya disitulah saya mulai tahu bahwa di internet itu bisa menjadi sumber penghasilan. Selalu merasa berarti. Ya pemirsa, tamu saya yang berikut mengklaim bahwa ia bisa menjual apa saja melalui internet. Kita saksikan tayangan berikut. Dini Santi adalah nama yang tidak asing di dunia internet marketing Indonesia. Telah dimulai segala hal yang berhubungan dengan dunia bisnis online sejak tahun 1998 lalu, jauh sebelum semua orang melirik online saat itu. Perjuangannya tidak kenal lelah dan juga waktu, sehingga wajar hari ini dia menikmati kebebasan finansial dan mendapatkan income pasif yang jumlahnya cukup besar untuk standar kebanyakan masyarakat kita. Dini Santi juga menulis di e-booknya yang bercerita tentang strategi dan taktik apa saja yang dia lakukan selama ini supaya bisa memperoleh penghasilan yang besar, khususnya dari internet. Secara gamblang dan blak-blakan, Dini mengungkap produk apa saja yang dia garap dan bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan uang secara halal dengan cara yang cerdik. Dan yang terpenting, masih bisa dilakukan di rumah dan tidak jauh dari keluarga. Halo Mbak Dini, Halo. Selamat datang di Sudut Pandang. Mbak Dini ini juga mengklaim bahwa dia paling tidak suka keluar rumah. Selamat datang, silakan. Kenapa sih Mbak Anda tidak suka keluar rumah kalau bisa semua diselesaikan di rumah saja begitu ya? Jangan pakai alasan macet dong. Awalnya sih sejak anak pertama saya lahir, Mbak, itu saya kayaknya udah nggak bisa deh ninggalin anak gitu. Jadi di situ saya berhenti kerja. Itu tahun kerja. 2000. Anak pertama 97. Oh 97 malah ya. Oh ya. Ya udah sejak itu saya tadinya memang nggak kepikiran bakal punya bisnis di rumah seperti ini gitu. Pokoknya ya udah menjadi ibu rumah tangga, pokoknya berhenti kantor untuk dekat sama anak gitu. Kemudian apa yang Anda lakukan? Pada saat itu saya kebetulan dapat komputer, lalu saya mulai mengenal internet pada saat itu, terus saya nyoba-nyoba bikin website, dan akhirnya disitulah saya mulai tahu bahwa di internet itu bisa menjadi sumber penghasilan. Apa yang Anda jual pertama kali? Pertama kali yang saya jual itu lasanyanya Mama. Kebetulan Mama itu catering, jadi saya dulu bikin komunitas juga, sama seperti bikin komunitas online. Lalu di situ kenal banyak teman-teman online, terus Mama bilang, "Din, cobain dong, pasarin lasanya Mama dong." Ternyata laris gitu. Terus ya udah akhirnya saya coba pasarin yang lain. Kebetulan ada teman yang produksi mainan kayu, akhirnya saya coba bantuin masarin, berhasil juga gitu. Jadi lumayan banyak deh yang saya coba pasarin secara online itu. Nah kemudian Anda juga mengatakan bahwa pernah kembali kerja 2003 ke kantor, dan Anda benar-benar kecewa begitu ya. Apa yang terjadi? Jadi gini Mbak Vivi, waktu awal 98 itu sebenarnya main income saya ada dari suatu perusahaan web development, di mana saya menjadi
karyawannya. Tapi saya kerjanya online. Jadi bos saya di rumahnya, saya kerjanya juga di rumah saya sendiri gitu. Nah ketika tahun 2003 perusahaan ini mulai nggak stabil, gaji mulai nggak lancar. Sementara saya pada saat itu belum memiliki bisnis sendiri. Jadi terpaksa tahun 2003 anak kedua saya baru umur 3 tahun, saya terpaksa akhirnya kembali bekerja. Sambil saya memulai merintis bisnis di internet itu. Dan ya puji Tuhan akhirnya saya cuma cukup ngantor setahun, cukup ninggalin anak-anak saya dalam kurun waktu setahun. Terus akhirnya sejak 2004 sampai sekarang udah saya di rumah aja terus. Nah, oke. Nah, bagaimana sih Anda menjaga agar bisnis yang Anda jalankan secara online ini terus berkembang begitu? Kalau saya selalu berusaha berinovasi ya Mbak ya. Namanya kita kalau secara online berinovasi itu bentuknya apa ya Mbak? Contohnya misalnya saya melihat di komunitas saya mereka kesusahan apa gitu ya. Misalnya kesusahan untuk memasarkan produk ini ke pasar anak muda misalnya. Maka kita berinovasi, kita bikinin website yang khusus pasarnya anak muda gitu. Dengan warna-warna yang cerah, dengan bahasa gaul gaya sekarang gitu. Itu untuk mereka gunakan untuk membidik pasar anak muda. Dan banyak sekali inovasi lain yang kita lakukan, misalnya dengan membuat training-training terbaru gitu. Misalnya kayak selain training bikin website, kita juga bikin training-training lain yang memang dibutuhkan mereka untuk menjalankan bisnis ini. Anda sudah nyaman dengan pencapaian Anda sekarang? Kayaknya manusia nggak ada puasnya ya Mbak. Apa keinginan berikutnya? Apa rencana berikutnya? Rencana berikutnya tentunya saya masih pengen membantu lebih banyak orang lagi aja. Gitu. Tapi kalau untuk karena penghasilannya sudah datang sendiri, jadi sekarang bantu-bantu gitu. Tapi saya kayaknya nggak bisa duduk diam gitu loh Mbak. Maksudnya walaupun saya nggak ngapa-ngapain aja, duit udah masuk, tapi kayaknya saya merasa mumpung masih bisa gitu, mumpung masih bisa berinovasi, mencoba ini mencoba itu, akhirnya ya saya nggak duduk diam aja akhirnya. Oke, baik kalau begitu. Jangan sampai Anda terlalu duduk diam ya. Tapi tetap duduk diam sampai kita lanjutkan segmen berikut Sudut Pandang. Sudut Pandang segera kembali. Sudut pandang Oke, inskripnya memang mungkin sekarang memang balik lagi ke titik nol, tapi saya tidak gitu. Kalau mau belajar tentang pendidikan lingkungan, khususnya untuk pengelolaan sampah, nanti bisa ke kampung Cisalopa. Pengguna internet di Indonesia itu sekitar 50 juta. Orang-orang yang pintar masak, ya tolong dong kalau bisa. Mbak In, waktu itu Anda pernah cerita bahwa sempat hampir kolaps begitu Inscript. Apa yang terjadi Mbak? Jadi waktu itu tahun 2007 itu memang agensi naskah memang tidak populer ya di Indonesia. Mungkin saat ini juga Mbak Vivi tadi bilang, apa ya agensi naskah gitu, gue nggak kenal gitu, apa tuh gitu. Nah karena tidak populernya, kemudian kita masuk dengan pola promosi yang sangat inovatif, akhirnya kita jadi kebanjiran order. Akhirnya kontrol kita ini sangat longgar gitu. Nah itu kecewalah klien kita dan akhirnya kita sempat ditinggalkan secara massal gitu. Nah apakah pada saat itu saya juga ikut meninggalkan bisnis saya? Tidak gitu. Jadi saya perusahaan saya sempat kolaps, saya sempat memberhentikan karyawan cukup banyak gitu. Sempat juga telat-telat gaji Mbak Dini, jangan gitu ya. Sempat juga nol kita itu sudah beda dengan titik nol tahun 2007 gitu. Jadi kita sudah punya modal yang lain. Akhirnya inovasi lagi. Apa ya langkah berikut yang mungkin skupnya jauh lebih luas dari yang Anda garap sekarang begitu? Saat ini di kampung Cisalopa sudah ada kelompok ibu-ibu yang membuat produk daur ulang, kemudian ada kelompok bapak-bapaknya yang membuat kompos, kemudian pemudanya bikin kuliner, bikin es krim dari ubi ungu, Mbak. Ya,
ke kampung Cisalopa. Jadi pas lagi dengar, oh iya kampung Cisalopa itu loh kampung pengolahan sampah gitu. Jadi bisa untuk sekolah, bisa untuk perusahaan, bisa untuk internasional juga. Itu sih yang mimpi ke depan, dan produknya pun bisa diterima oleh luas, tidak hanya nasional, tidak hanya Indonesia, tapi internasional juga. Ini ada Mbak Dini juga ya. Nah, internet saya marketing. mau belajar ya, makanya. Tapi Mbak Dini tadi Anda mengatakan bahwa penetrasi internet untuk di masyarakat Indonesia itu sebenarnya masih sangat-sangat kecil gitu dibandingkan dengan negara lain. Berarti potensinya masih sangat besar ya untuk berkembang. Gini, terakhir saya tahu itu pengguna internet di Indonesia itu sekitar 50 juta, which is berarti kan udah 1/5 ya penduduk gitu ya. Tapi mereka biasanya online tuh ngapain sih? FB-an, Twitteran, social network gitu. Tapi mereka tidak memanfaatkan secara maksimal gitu. Menurut saya karena mereka belum tahu, tidak banyak yang mengetahui bahwa internet itu bisa menjadi sumber uang penghasilan itu gitu. Baik bagi mereka yang punya produk, mereka bisa memasarkan lewat internet, atau seperti saya tidak memiliki produk, tapi saya pun ada celah-celah jalan-jalan yang bisa untuk saya menghasilkan uang dari internet gitu. Kalau Mbak Christine, selain mengasuh Kay dengan penuh kasih sayang, very intensive, apa planning ke depan untuk produk-produk makanan anak berkebutuhan khusus? Saya memang ingin membesarkan Kainara. Saya kira walaupun baru 2 tahun dan banyak yang bikin roti dong, itu yang paling susah ya, roti, karena roti itu kuncinya tuh di gluten. Bayangkan kalau nggak pakai gluten jadi roti gimana? Pizza dong gitu ya. Jadi masih banyak. Saya kan juga challenge beberapa chef, tolong dong dibantuin gitu, atau orang-orang yang pintar masak ya tolong dong kalau bisa. Kita juga perlu gitu. Jadi produk-produk yang membuat anak-anak ini bisa hidup dengan normal mungkin ya untuk makanannya gitu. Ibu-ibu terima kasih semua telah bersedia berbagi dalam sudut pandang. Pemirsa, semoga perbincangan kami dapat menginspirasi Anda, apapun itu nanti bentuknya, seperti apa langkah konkret Anda, kami serahkan sendiri kepada Anda. Saya Vivi Alaida Yahya, sampai jumpa.